PT Indofarma Tbk, perusahaan penyedia alat-alat kesehatan dan pembuat obat-obatan milik BUMN, ternyata terjerat pinjol. Sekelas dari perusahaan besar ini bisa terjerat pinjol, ada apa dengan Indonesia? Nah, kita akan bahas secara tuntas dan kita lihat apa saja yang terjadi dengan pinjol di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan kesehatan dalam segala urusan apapun. Setiap hari selalu kuat mental. Setiap mendengarkan vlog-vlog terbaru dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Indonesia sudah darurat pinjol. Sekelas BUMN sudah terkena pinjol dan sekarang ketar-ketir karena saham perusahaannya tergerus hampir defisit gara-gara pinjol. Kok bisa seperti ini? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, buat kalian semuanya, saya harapkan sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang kalbai. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya update dulu ya untuk informasi terbaru yang sedang viral di dunia per-Facebookan tentang pinjol-pinjol. Jadi teman-teman kalau mencari informasi di Facebook atau dimanapun itu banyak sekali informasi tentang pinjol, tetapi di sana paling banyak sekali joki dan DC-nya. Dan baru-baru ini terdapat satu akun yang memberikan informasi bahwa dia bisa melunaskan pinjol kalian dan segala hutang-hutang kalian dengan memberikan nomor rekening saja. Nah, ini sudah dikonfirmasi, ternyata ini adalah hoax. Sudah terkonfirmasi oleh liputan6.com dan ini terkonfirmasi hoax. Nah, berikut ini dia beritanya. Nah, ini teman-teman ya, yang dimaksud tadi artikel tadi. Nah, kita lihat memang isinya seperti ini. Tuh, kita matikan dulu. Simpan VT buktikan. Kemudian ini ada yang tutup akun palsu, informasi palsu maksudnya ya. Nah, kemudian ini VT yang dipermasalahkan. Bunda doakan semoga hutang lunas dan 2 jam kemudian nomor rekeningmu terisi 40 juta. Kirim nomor rekening katanya. Ada 4,6 ribu komentar, 28 kali dibagikan. Dan banyak sekali di sini orang-orang yang mengirimkan nomor rekeningnya, teman-teman. Ini ada salah satunya ya. Nih, nomor rekeningnya. Terus diketawain sama yang lain. Terus ada juga yang benar-benar dikirimkan nomor rekening seperti ini. Nah, ini nomor rekeningnya. Aduh, ini jangan mau yang seperti ini ya teman-teman. Ini pembodohan sekali. Ini seperti ini lagi ada yang ngirim-ngirim nomor rekening seperti ini. Jangan sampai terperdaya dengan yang seperti ini. Karena tidak ada orang yang benar-benar serius mau membantu kalian. Kalau yang benar-benar dari Facebook ataupun dari Instagram ataupun dari yang sosial media manapun lah yang memang kalian temukan, dia benar-benar mau transfer. Karena ini indikasinya sudah ke ilegal teman-teman. Dari nomor rekening kalian saja itu kalian sudah memberikan data. Nanti bisa di tracking nama kalian aslinya siapa, terus nanti bisa di tracking alamat dan segala macamnya bisa di tracking. Jadi sangat-sangat disarankan untuk jangan mengirimkan data apapun itu di laman Facebook ataupun di laman media sosial manapun. Hati-hati sekali teman-teman ya. Kita tahu kita sedang membutuhkan uang, tapi janganlah mencari jalan pintas dengan hal-hal yang seperti ini. Ini sangat tidak disarankan dan ini pembodohan publik. Jangan diikuti ya. Cukup aja kalian dengan pinjol, jangan berurusan dengan hal-hal yang seperti ini lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang menggunakan pinjol, saya tahu pasti kalian menggunakan HP Android karena pinjol hanya bisa diakses menggunakan HP Android. Berarti kalian sudah harus tahu kalau sudah meminta data diri apapun itu bentuknya, walaupun hanya sekedar nomor rekening ataupun nomor telepon saja, dari nomor-nomor ini saja bisa membongkar semua identitas kalian. Karena untuk saat ini aja sudah banyak sekali ya teman-teman semuanya yang sudah berusaha untuk melunasin pinjol, akhirnya akunnya dihack dengan alasan karena kalian sudah punya data sebelumnya di akun-akun pinjol yang sudah pernah kalian gunakan. Nah, itulah kenapa selalu saya sarankan kalau memang kalian sudah tidak menggunakan pinjol itu lagi, langsung kalian tutup akun secara permanen biar jangan tergoda-goda lagi lah sama limitnya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Kita mau membahas tentang BUMN yang terjerat pinjol.
Wow, sekelas BUMN terjerat pinjol. Selama ini pemerintah selalu menggaungkan atau menggema bahwa jangan menggunakan pinjol melebihi dari kemampuan kita. Jangan menggunakan pinjol untuk digunakan sebagai hal-hal yang hedon dan jangan menggunakan pinjol untuk yang tidak berkaitan dengan hal yang tidak kita butuhkan. Nah, sekarang pemerintah kemakan sama omongannya sendiri. Sekelas perusahaan BUMN yaitu Indofarma, perusahaan penyedia alat-alat kesehatan, terbukti fraud ataupun mengalami kerugian hingga ratusan miliar gara-gara terjerat sama pinjol. Nah, skema dari terjeratnya pinjol ini dilakukan oleh para petinggi-petingginya. Ingat, orang-orang pintar di atas sana yang memang mereka notabene punya gaji yang cukup, punya kehidupan yang mapan, ternyata masih terjerat pinjol. Apalagi kita hanya ekonomi menengah ke bawah, tidak menutup kemungkinan pasti kita akan terjerat dengan pinjol. Nah, kita baca dulu kronologinya seperti ini. Nah, kita baca teman-teman ya. Modus fraud Indofarma, transaksi fiktif pinjol hingga windows dressing atau mempercantik laporan keuangan. Nah, kita baca ke bawah ya teman-teman ya. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan PT Indofarma Tbk atau INAF dan anak perusahaan PT Indofarma Global Medica terlibat aktivitas berindikasi fraud seperti transaksi fiktif, pinjaman online hingga mempercantik laporan keuangan. Selain itu, BPK menemukan INAF melakukan pinjaman online atau pinjol menggunakan dana restitusi pajak untuk kepentingan di luar perusahaan hingga menggadaikan deposito kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk untuk kepentingan pihak lain. Luar biasa. Perseroan juga menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan windows dressing laporan keuangan sampai membayar asuransi purna jabatan dengan jumlah melebihi ketentuan yang berlaku. Wow, ini di luar biasa banget ya. Kita yang orang biasa suruh bayar pajak, nah mereka menggunakan pajak untuk kepentingan pribadi. Lanjut lagi teman-temannya, kita lihat berapa kerugiannya. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar 278,42 miliar dan potensi kerugian sebesar 18,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fiktif FMCG. Tak cuma itu, BPK juga menemukan Indofarma melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar 16,35 miliar dan potensi kerugian sebesar 146,57 miliar. Nah, ini teman-teman ya, membuktikan bahwa sekelas perusahaan besar atau perusahaan pemerintah juga akan terkena yang namanya pinjol. Jadi ini benar-benar harus dilihat sama OJK, apakah pinjol ini pantas untuk bertahan di Indonesia, apakah masyarakatnya sudah benar-benar teredukasi dengan baik, apakah orang pintar-pintar di sana yang notabene uangnya banyak masih tidak akan tergoda dengan namanya pinjol. Ini membuktikan bahwa OJK masih gagal untuk memantau siapa saja pengguna pinjol. Terlebih-lebih lagi ya, yang suka komen-komen di YouTube saya, DC-DC yang mengatakan bahwa harus ini, harus itu, karena banyak sekali DC di YouTube saya yang berani menyerang saya, DC-DC-nya cemen ya, cuman berani di YouTube perempuan. Jadinya buat kalian semuanya yang masih mengetawain atau masih menjelek-jelekan orang yang galbah, ini membuktikan bahwa sekelas BUMN juga terkena yang nama pinjol, apalagi kita yang hanya orang biasa yang bekerja pagi pulang malam hanya untuk menghidupi keluarga kita juga akan terkena pinjol. Jadi jangan main-main dengan pinjol. Dan ini membuktikan bahwa berhentilah kita untuk gaya lubang tutup lubang. Karena apa? Banyak sekali orang di luar sana yang berusaha untuk tidak membayarkan pinjol dengan model seperti ini. Jadi buat apa kita terus berpikir bagaimana dengan data kita, bagaimana dengan uang kita, bagaimana dengan hutang kita, bagaimana ini dan itu, akhirnya membuat kita sakit. Sementara di luar sana orang menggunakan uang kita berupa pajak yang kita berikan kepada negara untuk dipakai sebagai kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Nah, itu dia teman-teman ya, perusahaan sebesar BUMN ini yang jelas-jelas anak dari perusahaan negeri kita sendiri ini sedang terjerat sama pinjol, walaupun notabene katanya itu adalah orang-orang petinggi-petingginya saja, oknum-oknum tertentunya saja, tetapi di dalam ini semuanya memang seluruh karyawannya terjerat. Apakah akan terus-terusan gaya lubang tutup lubang?
sekelas perusahaan BUMN aja bisa seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah berkaca dari kasus ini ya, bahwa pinjol memang tidak perlu ada di Indonesia. Selama ini kita selalu disalahkan karena apa? Karena kita tidak membayar, kita dikira mangkir, kita tidak mampu, atau kita dengan sengaja tidak membayar. Ternyata sekelas perusahaan yang mereka rawat sendiri saya terkena sama pinjol. Begitu teman-teman semuanya ya, jangan merasa takut kalau kalian galbay, karena yang lebih besar lagi galbaynya ada, yang menggunakan pinjol ternyata bukan kalangan menengah ke bawah saja, kalangan menengah ke atas atau seluruh elemen masyarakat juga terkena sama pinjol. Jadi buat kalian semua jangan merasa sendiri, kalau belum bisa bayar galbay aja dulu, karena OJK sendiri juga menyarankan jangan pernah gaya lubang tutup lubang, jangan pernah memaksakan diri untuk membayar jika kalian belum ada dana. Gitu teman-teman ya, tetap semangat, tetap kuat mental, jangan merasa kalian sendiri yang belum membayar hutang, dan tetap terus memperbaiki diri agar kalian semua benar-benar terlepas dari jeratan ini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, tetaplah semangat, dan teruslah berdoa untuk kehidupan lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.